perkebunan sawit di Kabupaten Batanghari hangus terbakar pada Kamis malam. 8 makam yang menjadi perlintasan jalan tol di Kecamatan Mestong, Muaro Jambi akhirnya direlokasi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Kamarudin Simanjuntak akan memenuhi panggilan dari Barreskrim Mabes Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 11 Agustus 2023. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Rahmadani Putri dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari masih terus kembali terjadi. Puluhan hektar lahan perkebunan milik warga saat ini juga sudah hangus terbakar. Dan diduga kejadian tersebut disebabkan karena adanya upaya pembukaan lahan dengan cara dibakar. Dan lahan yang terjadi Kamis malam kemarin menghanguskan lahan kosong maupun perkebunan sawit milik warga di Desa Bajubang Laut, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Di tengah kondisi cuaca panas membuat kobaran api semakin meluas hingga membakar kurang lebih 20 hektar lahan warga tersebut. Upaya pemadaman dengan menggunakan alat seadanya dilakukan oleh warga sekitar. Petugas BPBD yang tiba di lokasi pun langsung berupaya mengendalikan amukan si jago merah yang melalap lahan perkebunan. Dengan menggunakan alat pemadaman api, berdasarkan rilis pihak BPBD, proses pemadaman berlangsung selama 6 jam dikarenakan lahan yang terbakar begitu luas. Guna mencegah semakin meluasnya kebakaran, petugas melakukan penyiraman di sekitar area lahan yang belum terbakar. Diduga kebakaran hutan dan lahan ini disebabkan karena adanya unsur kesengajaan dari oknum yang tidak bertanggung jawab yang mencoba membuka lahan dengan cara membakar. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari saat ini mulai marak terjadi. Jajaran Polres Batanghari pun kini terus berupaya menggerakkan peran Babin Kaptipmas untuk melakukan upaya pencegahan karhutla. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan, saat ini peran serta Babin Kaptipmas di setiap jajaran terus diberdayakan untuk melakukan upaya penanggulangan karhutla di setiap desa-desa yang ada di 8 kecamatan dalam Kabupaten Batanghari. Kapolres menginstruksikan petugas di lapangan untuk melakukan patroli di masing-masing wilayah kerjanya guna memastikan tidak ada tindakan pelanggaran hukum pembukaan lahan dengan cara membakar. Tidak hanya itu saja, upaya lain berupa imbauan pencegahan karhutla terus digalakan pihak kepolisian ke tengah masyarakat. Petugas berkomitmen akan berlaku tegas memberikan sanksi hukuman pidana bagi oknum-oknum yang membakar lahan dengan cara sengaja. Untuk Babin ini sudah kami sampaikan atau kita perintahkan tiap hari laksanakan himbauan-himbauan. Selain himbauan, pemasangan maklumat Kapolda maupun patroli. Patroli kalau ada api sekecil apapun ya langsung dipadamkan. Sementara itu, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, Pasal 48 Ayat 1, setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja akan dikenakan sanksi hukuman 10 tahun kurungan penjara atau denda sebesar 10 miliar rupiah. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 8 makam di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi yang dilintasi jalan tol akhirnya direlokasi. Pemugaran makam tersebut dilakukan dengan cara tradisional. Proses pemindahan 8 makam di Desa Muaro Subapu RT 6 akhirnya dilakukan. Relokasi pemakaman dikarenakan area makam seluas 12 tumbuk dilintasi jalan tol Jambi Betul. Pemindahan makam dilakukan dengan cara tradisional. Satu persatu jenazah diangkat dari liang kubur setelah dilakukan penggalian dengan menggunakan cangkul. Ahli waris dan para keluarga ikut menyaksikan relokasi makam. Jenazah yang telah diangkat diberikan kain kafan yang baru sebelum dipindahkan ke lokasi pemakaman yang telah disediakan oleh perangkat desa setempat. Kebetulan ada kemarin. Untuk biaya apa gitu ada. Untuk makam 3 juta, cuman
ada tambahan biaya untuk ini kan. konsumsi atau apa gitu ya kita menurut aja Pak ya ibaratnya kan kita keperluan kita juga. Jadi kita sama-sama apalah gotong royong Pak ya. Proses pemindahan makam yang dilakukan secara gotong royong berlangsung dengan lancar, mengingat lokasi pemakaman yang baru tidak jauh dari makam yang lama. Sebelum dimulainya pemugaran terhadap makam, masyarakat setempat terlebih dahulu menggelar doa untuk jenazah yang akan dipindahkan. Masyarakat juga membaca Yasin dan tahlil secara bersamaan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, progres pembangunan ruas Jalan Tol Betung Tempino masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan. Salah satunya kondisi tanah lembut atau tanah lunak yang dapat menghambat pembangunan tol. Progres pembangunan ruas Jalan Tol Sumatera Betung Tempino terus berjalan. Sejauh ini, progres pekerjaan tol tersebut sudah mencapai 4%. Namun masih saja ada sejumlah permasalahan yang belum selesai. Selain pembebasan lahan pada fasilitas umum kuburan dan juga sekolah, Tol Betung Tempino juga dihadapkan permasalahan tanah lunak dan tanah lembut. Ada sekitar 7 km di kawasan Tol Betung yang memiliki kondisi tanah lunak. Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Jambi akan mereview kembali desain Tol Betung Tempino sehingga permasalahan dalam pembangunan Tol Betung Tempino dapat berjalan dengan lancar. Pembangunan Jalan Tol Betung Tempino juga diharapkan dengan permasalahan utilitas yang dapat menghambat pekerjaan tol. Di antaranya kabel-kabel atau hal lain yang rusak akibat dari pembangunan jalan ini. Lahan penanganan tanah lunak, yang kedua itu utilitas, dan yang ketiga itu penambahan kebutuhan lahan akibat adanya penyesuaian kondisi lapangan. Siap, Pak. Untuk solusi penyelesaian 3 permasalahan itu gimana Pak? Untuk yang pertama terkait dengan tanah lunak, ya kita akan menggunakan berbagai rencana jenis penanganan ya, maksudnya itu teknologi, misalkan pile slab atau pile embankment atau stone column atau mungkin juga PVD plus embankment, masih banyak lah yang bisa kita lakukan di situ nanti. Meski demikian, permasalahan yang dihadapi tersebut bukan menjadi persoalan untuk percepatan penyelesaian ruas tol Betung Tempino. BPJN Provinsi Jambi akan terus berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan permasalahan tersebut. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Menghadiri peringatan Hari Veteran Nasional tingkat Provinsi Jambi untuk tahun 2023. Gubernur Jambi Al-Haris mendorong para veteran tersebut untuk terus berkontribusi membantu pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan. Gubernur Jambi Al-Haris mendorong para veteran untuk terus berkontribusi membantu pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jambi pada saat menghadiri peringatan Hari Veteran Nasional dan Hari Ulang Tahun Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia tahun 2023 tingkat Provinsi Jambi. Gubernur Jambi mengatakan pemaksimalan peran veteran dalam proses pemajuan daerah harus terus dipertahankan agar para pejuang mendapatkan bagian baik dalam mengawal pembangunan. Saran maupun masukan membangun dari veteran sangat dibutuhkan pemerintah dalam upaya memaksimalkan percepatan pemajuan daerah. Gubernur menekankan semangat perjuangan yang terus berkobar dari para veteran akan memberikan dorongan nasionalisme positif yang membawa daerah menuju Indonesia berdikari. Semangat akan nilai-nilai perjuangan 45 harus dipertahankan dengan diwariskan ke generasi muda agar cita-cita pembangunan bangsa yang sejahtera dapat segera terwujud. Di mana hari ini orang tua kita, para veteran, mereka merayakan hari ulang tahunnya. Nah tentu selaku anak bangsa, selaku gubernur, nah saya perlu menghargai, mengapresiasi pada mereka. Ketika mereka walaupun sudah masuk purna tugas, sudah pensiun, tapi semangatnya terus berubah terus, ya semangat terus dan terus mereka memberikan masukan, sumbangsih saran pada pemerintah. Gubernur Al-Haris berharap para veteran Provinsi Jambi selalu dalam keadaan yang sehat dan sejahtera, sehingga dapat mengawal pembangunan daerah dalam koridor yang tepat. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, KPU Tebo melakukan penandatanganan kerjasama dengan Polres Tebo untuk ikut menyukseskan pemilu tahun 2024 mendatang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Ya, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Ya, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo melakukan penandatanganan kerjasama dengan Polres Tebo dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk menyukseskan Pemilu 2024 mendatang. Penandatanganan Memorandum of Understanding dilakukan di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo pada Rabu siang 9 Agustus 2023. Penandatanganan kerjasama dengan Polres Tebo ini untuk bisa memastikan seluruh rangkaian dalam penyelenggaraan pemilu berjalan aman dan juga lancar. Kapolres Tebo AKBP Iwayan Arta Aryawan menyebutkan, Polres Tebo siap menyukseskan pemilu tahun 2024 dan dalam pelaksanaan tersebut pihak kepolisian akan terus melakukan pengamanan dan mengawal mulai dari memasuki tahapan pemilu. Di antaranya mengawal kebutuhan logistik, pelaksanaan pencoblosan hingga rekapitulasi di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Energi untuk di lapangan mengantisipasi dan menyukseskan pelaksanaan pemilihan umum di tahun 2024. Kami siap mengamankan, mendukung dari jajaran KPU Kabupaten Tebo, dan kami siap untuk menyukseskan pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Atiul Fuadiyah mengatakan, pihaknya berharap kerjasama dengan Polres terutama dalam pengamanan dalam seluruh rangkaian kegiatan pemilu 2024 mendatang. KPU sangat berharap kerjasama kita KPU dengan Polres Kabupaten Tebo ini dalam hal yang pertama yang jelas bagaimana kita saling bertukar data dalam pengamanan. Kemudian kita juga dari KPU sangat membutuhkan dari Polres untuk mengamankan dari semua tahapan pemilu kita. Pada pengamanan dalam menyukseskan pemilu 2024, Polres Tebo akan mengerahkan lebih kurang 320 personel dan juga dibantu dari Polda Jambi maupun Brimob Polda Jambi serta jajaran TNI. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Sementara sebanyak 4.339 orang pemilih pemula di Kabupaten Kerinci saat ini belum melakukan perekaman KTP elektronik. Dan untuk itu, Saudara, warga diimbau untuk segera melakukan perekaman untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun depan. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci, terdapat sebanyak 4.339 orang pemilih pemula di Kabupaten Kerinci yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap untuk pemilihan umum tahun 2024 yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci, Nafritman, mengatakan pihaknya telah melakukan upaya jemput bola untuk melakukan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula dari 18 kecamatan dalam Kabupaten Kerinci. Namun dengan keterbatasan peralatan membuat pihaknya kesulitan untuk mengoptimalkan perekaman. Selain itu, Nafritman mengaku saat ini Dinas Dukcapil Kerinci mengalami kekurangan belangko KTP. Namun pihaknya telah mengajukan penambahan belangko KTP kepada pemerintah pusat. 4.339 jiwa yang belum. Nah, kita belum melihat progres dari 5 kecamatan yang sudah kita laksanakan. Yang jelas totalnya seluruhnya di Kabupaten Kerinci untuk peserta atau wajib pilih per Februari itu sebanyak 4.339 yang belum diterekam. Nafritman juga mengimbau kepada warga untuk segera melakukan perekaman KTP elektronik agar dapat menggunakan hak pilih pada pemilihan umum serentak tahun 2024 mendatang. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, mendekati akhir masa jabatan Kepala Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi resmi menyerahkan usulan 3 nama pejabat Bupati Merangin ke Kementerian Dalam Negeri.
Jelang akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Merangin pada tanggal 22 September 2023 mendatang, pemerintah Provinsi Jambi resmi menyerahkan usulan 3 nama calon penjabat Bupati Merangin ke Kementerian Dalam Negeri. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan usulan nama-nama tersebut sudah diserahkan pemerintah ke Kemendagri pada Rabu 9 Agustus 2023. Pengusulan nama-nama calon penjabat Bupati Merangin itu dilakukan pemerintah untuk bisa mempercepat proses penetapan kepala daerah yang nantinya akan ditunjuk, mengingat pada tanggal 22 September sudah harus ada PJ yang dilantik. Gubernur Jambi menekankan calon PJ yang diusulkan pemerintah ditargetkan mampu dengan baik menjalankan program pembangunan pemerintahan sebelumnya, memastikan bergulirnya roda pemerintahan melalui program kerja daerah sebelumnya, mutlak harus dilakukan, termasuk menjalankan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi di daerah. Selain itu, para kandidat PJ yang diusulkan ini juga harus berhasil menyukseskan rangkaian pemilu maupun pilkada serentak untuk tahun 2024, serta dilarang berpolitik atau bahkan ikut mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Untuk Merangin, karena ini adalah akhir masa jabatan AMJ Bupati Merangin, maka nanti ada rekomendasi daripada DPRD 3 orang yang dikirim ke Jakarta. Tapi kalau untuk Kota Jambi dan Sungai Penuh, ada Kerinci, karena ini tidak ada, belum habis masa jabatannya, tapi karena bupatinya calon DPR RI, maka itu murni nanti kami yang mengajukan ke Jakarta. Gubernur Al-Haris menambahkan untuk pengusulan penjabat wali kota Jambi maupun Bupati Kerinci, pemerintah akan terlebih dahulu menerima masukan dan sumbang saran dari tokoh-tokoh daerah setempat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, ketika menghadiri peringatan Harganas ke-30 tingkat Provinsi Jambi, Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris mendorong peringatan Harganas menjadi momentum untuk bisa membangun keluarga berkualitas dalam penurunan stunting. Mengupayakan percepatan penurunan angka prevalensi stunting, Gubernur Jambi Al-Haris mendorong peringatan Harganas menjadi momentum untuk membangun keluarga yang berkualitas. Hal tersebut diungkapkan Gubernur pada saat menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 tingkat Provinsi Jambi tahun 2023. Gubernur Jambi mengatakan keluarga merupakan unit sosial terkecil, tempat pembangunan karakter, pendidikan, maupun kasih sayang dalam memastikan generasi yang berkualitas. Momentum Harganas menjadi upaya strategis dalam meningkatkan pembangunan keluarga yang berkualitas melalui penciptaan sumber daya manusia yang berkompeten. Penyelenggaraan peringatan Harganas juga ditargetkan dapat meningkatkan sinergis dan kolaborasi dalam percepatan pembangunan keluarga yang berkualitas di seluruh daerah. Gubernur Jambi menekankan pada RPJMD Provinsi Jambi untuk tahun 2021 hingga 2026. Pemerintah telah menetapkan target penurunan prevalensi stunting menjadi 12% pada tahun 2024. Target tersebut menjadi tugas yang akan terus diupayakan untuk bisa tercapai. Kalau ketika semuanya sudah aman, nyaman, damai, bahagia, sejahtera, maka tujuan bernegara akan tercapai. Karena negara itu adalah menuju masyarakat adil dan makmur. Gubernur Jambi Al-Haris berharap melalui upaya percepatan penurunan stunting yang telah membuahkan hasil dengan torehan 21,6% pada tahun 2022 menjadi indikator baik dalam percepatan ataupun juga pencapaian target prevalensi stunting pada tahun 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi hadiri pelantikan pengurus DPW Syarikat Islam Provinsi Jambi periode 2023 hingga 2025. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan dalam segmen editorial sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara, jelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 tahun 2023 kali ini, Bupati Bungo yang diwakili Asisten 1 Setda Bungo membuka pemusatan pendidikan dan pelatihan paskibraka.
Bupati Bungo yang diwakili Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo Zulfadli membuka secara resmi pemusatan pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar bendera Kabupaten Bungo untuk tahun 2023 yang bertempat di Aula Kantor Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo. Bupati Bungo diwakili Asisten 1 Setdah Kabupaten Bungo Zulfadli mengapresiasi seluruh calon paskibraka tahun 2023 yang telah melewati berbagai seleksi yang sangat ketat. Tidak sembarang orang dapat memiliki kesempatan ini. Oleh karena itu, calon paskibraka Kabupaten Bungo patut bersyukur karena telah terpilih melalui proses seleksi yang ketat, sehingga akhirnya lulus sebagai calon anggota pasukan pengibar bendera Kabupaten Bungo untuk tahun 2023. Selain itu, putra-putri terbaik mewakili Kabupaten Bungo untuk tahun ini bukan hanya sekedar sebagai calon paskibraka, akan tetapi harus mampu menunjukkan keteladanan sebagai pelajar yang berprestasi, disiplin, bermoral, dan juga memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Sementara itu, Kaban PPBD dan Kesbang Polinmas Bungo Zainadi mengatakan, para calon paskibraka yang telah lolos seleksi agar mengikuti arahan pelatih dan pembina sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik. Alhamdulillah malam ini kita sudah membuka pemusatan pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka untuk 17 Agustus tahun 2023 di Kabupaten Bungo. Mana ini semua pesertanya mulai malam ini di karantina sampai dengan tanggal 20. Pembukaan diklat paskibraka diikuti sebanyak 79 orang yang lulus seleksi yang terdiri dari 31 orang putri dan 48 orang putra. Selain itu, dalam pelaksanaan pemusatan pelatihan peserta akan didampingi pelatih dari TNI, petugas kesehatan, serta pihak BPBD dan Kesbang Polinmas, serta diasramakan dari tanggal 10 sampai dengan 20 Agustus 2023. Di akhir kegiatan ditandai dengan pemasangan tanda peserta diklat paskibraka tahun 2023. Mukriandi TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, hadiri pelantikan pengurus DWP Syarikat Islam Provinsi Jambi periode 2023 hingga 2025, Gubernur Jambi Al-Haris mendorong Syarikat Islam terus bersinergi bersama pemerintah guna mendukung pembangunan daerah. Gubernur Jambi Al-Haris resmi menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Syarikat Islam Provinsi Jambi periode 2023 hingga 2025. Gubernur Jambi mengatakan Syarikat Islam merupakan organisasi yang didirikan sebagai wadah perkumpulan dan pergerakan para pedagang muslim pribumi yang selalu konsisten menyatukan seluruh penduduk Indonesia sebagai suatu bangsa yang merdeka. Hadirnya Syarikat Islam menjadi partner strategis bagi pemerintah Provinsi Jambi dalam berbagai aspek, khususnya pada pemajuan bidang ekonomi dan pendidikan untuk membangun sumber daya manusia daerah yang berkualitas. Melalui kontribusi positif yang diberikan dalam pembangunan bangsa, Syarikat Islam harus terus dapat bersinergi bersama pemerintah daerah guna mendukung percepatan pembangunan. Gubernur secara tegas mengajak seluruh pengurus baru untuk dapat meningkatkan peran dan fungsi organisasi, serta ikut berkontribusi dalam membangun peradaban masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia. Dorongan ini tentunya sejalan dengan misi kedua dan ketiga Jambi Mantap, yakni memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah, serta memantapkan kualitas sumber daya manusia. Telah dikukuhkan pengurus Syarikat Islam Provinsi Jambi, di mana beliau Presiden langsung dari Jakarta, Bang Hamdan Zulfa, mengukuhkan mereka. Nah, alhamdulillah bahwa Jambi dulu sejarah menunjukkan bahwa Jambi adalah daerah yang juga basisnya ya SI ini. Tapi karena perkembangan zaman yang luar biasa sehingga mereka sudah mulai masuk ke lembaga-lembaga lainnya. Presiden Syarikat Islam Hamdan Zulfa mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jambi atas kolaborasi yang baik selama ini, dan ke depan Syarikat Islam daerah akan didorong untuk terus fokus pada dakwah ekonomi yang membangun kesadaran umat untuk selalu berusaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih pada Pemprov Jambi, Pak Gubernur yang telah memfasilitasi pelantikan ini dan tadi memberikan dorongan dan dukungan terhadap pengembangan Syarikat Islam di Provinsi Jambi. Syarikat Islam ini adalah organisasi yang pada saat sekarang ini
bergerak di bidang dakwah, dakwah banyak, dakwah pendidikan, sosial, pemahaman keislaman, ya, kesadaran keislaman. Dan salah satu yang menjadi fokus kita karena masalah besar umat pada sekarang adalah masalah ekonomi. Seluruh anggota DPW Syarikat Islam Provinsi Jambi yang baru saja dilantik diharapkan terus bekerja dan juga memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan organisasi serta kemaslahatan umat yang ada di Provinsi Jambi. Redi Arta, Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Batang Asai untuk bisa menyalurkan bantuan asuh anak stunting dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim. Penyaluran bantuan secara langsung ini dilaksanakan di Hall Dusun Gerabak, Desa Pekan Gedang, Kecamatan Batang Asai. Stunting dapat terjadi karena akibat kekurangan gizi, terutama pada saat 1000 hari pertama kehidupan. Salah satu cara mencegah stunting adalah pemenuhan gizi pelayanan kesehatan ibu hamil. Untuk itu, Camat Kecamatan Batang Asai Junaidi berterima kasih atas kunjungan PJ Bupati Sarolangun Bahril Bakri atas pemberian bantuan kepada anak stunting dan masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Sementara itu, penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri pada sambutannya mengatakan, program Bapak Asuh Anak Stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrim menjadi program prioritas pemerintah Kabupaten Sarolangun. Sebagai upaya pencegahan anak stunting dengan memberikan makanan tambahan berupa telur, susu, dan roti dalam program Telusuri dengan menyasar 30 orang anak stunting di Kecamatan Batang Asai. Sedangkan untuk bantuan program pengentasan kemiskinan ekstrim di wilayah Kecamatan Batang Asai, tercatat sebanyak 20 paket bantuan ini bersumber dari dana CSR dari 10 perusahaan di wilayah Kabupaten Sarolangun. Ya, sebagaimana juga program khusus kita, ya kami ya, sebagai PJ Bupati, bagaimana juga arahan dari kebijakan nasional, ada program penanganan stunting ya. Dan kedua ada program penanganan kemiskinan ekstrim, dan yang ketiga ada inflasi. Untuk hari ini kita ada dua. Pertama tentang penanganan stunting bagi balita stunting. Ya. Stunting ini bisa dibilang penyakit juga bisa, gitu ya. Stunting itu adalah, mohon maaf ya, jadi itu diukur berdasarkan tinggi badan dan ukuran kepala serta berat badan. Itu dikombinasikan dengan kriteria tertentu balita tersebut dibilang stunting. Memang ada dampaknya juga ya tentang apabila balita diindikasikan stunting, tapi sebenarnya bisa ditangani dengan pemberian makanan bergizi yang high protein sehingga Penyaluran bantuan Bapak Asuh Anak Stunting dihadiri Ketua DPRD Sarolangun Tantowi Johari, anggota DPRD Daerah Pemilihan Sarolangun 4, sejumlah OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun, pengurus tim PKK Kabupaten Sarolangun, dan Ramil Kecamatan Batang Asai, Camat Batang Asai, Kepala Desa di Kecamatan Batang Asai, dan juga tokoh masyarakat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri meminta tokoh masyarakat dan tokoh agama serta tokoh adat di wilayah Kecamatan Batang Asai terlibat mensukseskan MTQ ke-52 tingkat provinsi dan Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Pada kunjungan kerjanya ke wilayah Kecamatan Batang Asai, penjabat Bupati Sarolangun bersama rombongan disambut hangat dan ramah oleh masyarakat. Penjabat Bupati Sarolangun dan rombongan menggelar sholat zuhur berjamaah di Masjid Jami Nurul Ihsan, Desa Pekan Gedang, Pasar Gerabak dengan masyarakat Batang Asai. Usai melaksanakan sholat berjamaah, penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri diminta untuk memberikan arahan sebagai kepala daerah. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan ada dua agenda besar yang dihadapi dalam waktu dekat dan harus mendapatkan perhatian serius tidak hanya dari pemerintah daerah namun juga dari masyarakat, yakni pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran dan juga pelaksanaan tahapan pemilihan umum 2024 dan juga pilkada. Dukungannya ya mohon kebersamaannya Pak,
sehingga pelaksanaan MTQ bisa berjalan lancar. Kita sebagai tuan rumah bisa dinilai bagus. Mohon juga jaga stabilitas keamanan sosial kita. Dan dalam politika juga ya, di awal Februari nanti ada pilpres ya, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif ini ya. Bapak-bapak kita ini ada hadir bersama kita ini. Kita berharap bagaimana pemilu berjalan baik, lancar, aman ya. Sukses ya. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri meminta masyarakat di Kecamatan Batang Asai untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pelaksanaan MTQ serta menjaga stabilitas kerukunan dengan menghargai perbedaan pilihan pada pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara staf ahli Bupati Kabupaten Tebo membuka secara resmi Musabaqah Tilawatil Quran tingkat desa Muara Sekalo. Pembukaan ini, saudara, juga ditandai dengan pemukulan gong oleh staf ahli yang juga didampingi Kepala Desa Muara Sekalo. Musabaqah Tilawatil Quran tingkat desa Muara Sekalo yang ketiga resmi dibuka pada Jumat malam. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh staf ahli Bupati Tebo Jumro, didampingi Camat Sumai, Kapolsek, Kepala Desa dan juga tokoh masyarakat desa Muara Sekalo. Diikuti 8 RT dengan jumlah peserta 80 orang. Musabaqah yang digelar mengusung tema melalui Musabaqah Tilawatil Quran tiga desa meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh, Qurani, dan menjadi masyarakat yang religius. MTQ digelar selama 2 hari, mulai dari hari Jumat hingga Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023. Staf ahli Bupati Tebo Jumroh menyampaikan melalui MTQ diharapkan bisa memberikan motivasi dan memberikan hasil yang sangat luar biasa. MTQ bukan hanya menghasilkan bibit unggul dan berkualitas, tapi yang tidak kalah penting, mencintai Al-Quran dengan selalu membacanya, sehingga desa Muara Sekalo menjadi desa Qurani. Selain itu, dirinya juga mengapresiasi pemerintah desa Muara Sekalo yang peduli terhadap bidang keagamaan dan rutin menggelar MTQ setiap tahunnya. Meski MTQ tingkat desa ini baru saja digelar dalam kurun waktu 3 tahun, namun pelaksanaannya cukup meriah. Begitu juga dengan masyarakatnya yang kompak dalam mendukung pelaksanaan MTQ ini. Kegiatan ini adalah salah satu untuk mencari bakat yang dari bawah. Dari bakat dari bawah, dari desa, sehingga nanti yang juara-juara itu nanti bisa mengikuti tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Namun tujuannya adalah untuk menyiarkan suatu agama yang Al-Quran. Jadi apa yang disampaikan tadi, temanya adalah untuk membumikan Al-Quran itu di desa Muara Sekalo ini. Kepala Desa Muara Sekalo Herman juga menyampaikan ucapan terima kasih pemerintah kabupaten, jajaran panitia pelaksana, dan juga seluruh masyarakat Desa Muara Sekalo yang telah bekerja keras dan menyukseskan pelaksanaan MTQ tingkat desa. Pemerintah desa akan terus mendukung segala bentuk kegiatan keagamaan melalui program pembinaan dan pemberdayaan. Kepala Desa Muara Sekalo, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Bupati yang diwakili oleh Bapak staf ahli Bupati Tebo. Dengan kehadiran beliau mungkin menambah semangatnya anak-anak kami, anak-anak didik kami, generasi penerus kami. Dan harapan saya juga ke depannya, bagaimana di Desa Muara Sekalo ini bisa membumikan Al-Quran itu. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wali Kota Jambi ikut partisipasi membagikan 30.000 bendera merah putih untuk masyarakat di Kota Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Ya saudara, menjelang hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia tahun 2023, Wali Kota Jambi Syarif Fasha membagikan bendera merah putih kepada masyarakat. Pembagian bendera itu sebagai tindak lanjut dari gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih di seluruh Indonesia.
Dalam rangka menyambut dan memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia tahun 2023, Wali Kota Jambi Syarif Fasa bersama unsur Forkopimda serta Kepala OPD membagikan 30.000 bendera merah putih kepada masyarakat dan pengguna jalan di kawasan Tugu Keris Cikincai. Pembagian bendera merah putih ini dilakukan pemerintah kota Jambi sebagai tindak lanjut gerakan 10 juta bendera merah putih yang disebar di seluruh Indonesia yang sudah dicanangkan Kementerian Dalam Negeri. Wali Kota Jambi Syarif Fasa mengatakan, gerakan itu dilakukan untuk kembali meningkatkan kesadaran masyarakat memasang bendera merah putih serta membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Jajaran pemerintah Kota Jambi beserta Forkompimda Kota Jambi melaksanakan pembagian bendera merah putih sebanyak 30.000 lebih dibagikan seluruh pengendara dan masyarakat Kota Jambi ini. Jadi ada yang untuk kendaraan, ada juga untuk di rumah-rumah dibagikan di tiap kecamatan. Kemudian kenapa ini dilakukan? Satu karena untuk merayakan 17 Agustus rasa cinta bangsa dan tanah air kita. Kemudian juga ada edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang akan membagikan 10 juta bendera se-Indonesia ini. Nah. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Kepala TVRI Stasiun Jambi Raden Sarjono meresmikan gedung studio outdoor di LPP TVRI Stasiun Jambi. Dan diharapkan studio outdoor ini dapat dimanfaatkan untuk bisa menggelar berbagai program acara, baik untuk paket siaran maupun kegiatan lainnya. Pegawai LPP TVRI Stasiun Jambi antusias mengikuti senam pagi bersama. Kegiatan senam untuk menjalin silaturahmi antar pegawai dan juga menumbuhkan semangat sehat agar meningkatkan kinerja para pegawai. Senam ini merupakan rangkaian awal dalam peresmian gedung studio outdoor TVRI Stasiun Jambi. Peresmian studio ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Kepala TVRI Stasiun Jambi Raden Sarjono pada Jumat pagi tadi. Kepala TVRI Stasiun Jambi Raden Sarjono berharap gedung studio outdoor ini dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk menggelar berbagai program acara, baik paket siaran maupun kegiatan lainnya. Terima kasih, pada hari ini kita meresmikan studio outdoor TVRI Jambi dan harapan memang dengan adanya studio outdoor itu bisa digunakan untuk fungsi TVRI Jambi, yaitu untuk produksi dan siaran. Adanya kita juga sosialisasi terkait dengan jam kerja atau absensi pegawai. Harapan kita bahwa teman-teman itu bisa melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Kalaupun di situ nanti ada perlu penyesuaian, kami akan konsultasi dengan direksi, dalam hal ini Direktur Umum, demikian juga nanti dengan Satuan Pengawas Internal TVRI. Setelah senam bersama dan peresmian gedung studio outdoor, juga dilakukan sosialisasi terkait absensi pegawai dengan harapan nantinya terdapat kesesuaian antara hak dan juga kewajiban bagi para pegawai, namun tetap sesuai peraturan yang berlaku. Nantinya masukan dan juga saran dari para pegawai akan dikonsultasikan dengan Direktur Umum LPP TVRI dan juga bagian Satuan Pengawasan Internal TVRI. Andri Wijaya, Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menghentikan kasus penuntutan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Frederick Mawendra terhadap paman kandung. Penghentian perkara ini melewati proses restoratif justice. Setelah 2 bulan mendekam di rutan Sungai Penuh, tersangka kasus penganiayaan Frederick Mawendra terhadap paman kandungnya, warga desa Sandaran Galeh, Kecamatan Kumundebay, Kota Sungai Penuh, akhirnya diselesaikan secara damai. Penyelesaian kasus ini melalui restoratif justice atau penyelesaian perkara tanpa melalui persidangan. Suasana tampak haru setelah Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh membacakan putusan terkait penghentian kasus penganiayaan ini dan terdakwa langsung meminta maaf kepada orang tua serta korban. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Antonius Despinola mengatakan kasus ini bermula ketika adanya kesalahpahaman antara terdakwa dengan korban dalam hal pengelolaan lahan yang membuat terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan sebilah parang dan melukai kepala bagian belakang korban. Pada tanggal 1 Agustus kemarin diserahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kita
dan melalui setelah penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, dilakukanlah perdamaian antara tersangka dan keluarga korban. Kebetulan korbannya adalah pamannya sendiri. Pamannya sendiri jadi korban. Ini keributan hanya salah paham di antara keluarga sehingga terjadi tindak pidana yang kategori penganiayaan. Oleh karena itu, perkara ini telah memenuhi syarat untuk dapat diajukan melalui mekanisme restoratif justice. Dikarenakan udah Ibu dan Bapak W. Frederick Mawendra udah minta maaf, dan Frederick juga udah menyadari kesalahannya, ya saya maafkan dia. Dimaafkan ya. Untuk jahitan berapa banyak jahitan, Bang? Jahitan 15 nggak salah. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Setelah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pencemaran nama baik, pengacara kondang Kamarudin Simanjuntak akan memenuhi panggilan dari penyidik di Barreskrim Mabes Polri pada Senin mendatang. Pengacara Kamarudin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong oleh tindak pidana cyber Barreskrim Polri. Penetapan tersebut terkait laporan yang dilayangkan Direktur Utama PT Taspen, Ans Kosasi Kepolisian. Menanggapi penetapan dirinya sebagai tersangka, Kamarudin menetapkan penetapan tersangka yang dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber terhadap dirinya merupakan langkah yang keliru karena dirinya hanya membela kliennya. Sementara meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Kamarudin akan kooperatif untuk memenuhi panggilan penyidik dan siap memenuhi panggilan dan dijadwalkan akan hadir ke Barreskrim Mabes Polri pada Senin mendatang. Kita akan menjumpai Brigjen Andi Pipit di hari Senin sesuai dengan suratnya, di mana surat dia bersamaan penetapan saya tersangka dan putusan Hakim Agung. Jadi putusan Hakim Agung hari ini, penetapan tersangka untuk hari ini. Jadi kita janji, karena ada janji di sini untuk mengamankan sidang, maka hari ini saya akan hadapi panggilannya. Sebelumnya, Barreskrim Polri menetapkan Kamarudin sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran kebohongan dan pencemaran nama baik Direktur Utama PT Taspen, Ans Kosasi. Penetapan itu terkait laporan yang dilayangkan oleh Kosasi terdaftar di Polres Metro Jakarta Pusat dengan nomor LP-B-1996-9 /9/SPKT-Polres Metropolitan Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya tertanggal 5 September 2022. Kamarudin dilaporkan terkait pernyataannya dalam sebuah potongan video yang beredar di media sosial. Dalam video itu, Kamarudin diduga menyebut bahwa Kosasi mengelola dana capres sebesar 300 triliun rupiah hingga terlibat pernikahan goib. Asar, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, tim unit Reskrim Polsek Jambi Timur mengungkap sindikat penipuan dan penggelapan mobil rental. Menggunakan dalih rental mobil, pelaku kemudian menjual mobil rental tersebut ke salah seorang warga di Sarolangun. Robi Pratama, warga Kelurahan Sungai Rumbai, Damasraya, Sumatera Barat, diringkus tim unit Satreskrim Polres Jambi Timur. Pria itu merupakan salah satu sindikat penipuan dan penggelapan mobil rental. Beraksi bersama rekannya berinisial S yang saat ini masih dalam pengejaran. Robi merental mobil milik salah satu warga di Jambi Timur dan akan digunakan selama 2 hari di kota Jambi. Mobil tersebut tidak dikembalikan, namun dijual ke seorang warga di Kabupaten Sarolangun. Hasil pemeriksaan polisi, Robi merupakan sindikat penipuan dan penggelapan mobil rental dan sudah berkali-kali beraksi. Usai menjual mobil, pelaku melarikan diri ke Batam, Kepulauan Riau sebelum ditangkap di daerah tersebut. Hingga saat ini, mobil tersebut masih dalam pencarian petugas kepolisian. Pelaku dikenakan pasal 378 atau 372 atas penipuan dan penggelapan dengan ancaman 4 tahun kurungan penjara. Adi Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Polsek Jelutu menggelar rekonstruksi kasus tewasnya pria usai memesan prostitusi daring. Dan dari adega ulang tersebut, polisi memastikan bahwa korban tewas akibat dilempar batu.
Tim Unit Reskrim Polsek Jelutung merekonstruksi kasus tewasnya HRS, warga perumahan Atlanta, Kelurahan Bagan Peti, Kota Jambi pada Jumat pagi. Pada rekonstruksi tersebut, polisi menghadirkan 2 orang tersangka, 3 orang saksi, pengacara korban, dan pelaku. Pada rekonstruksi tersebut, tersangka memperagakan 22 adegan, mulai dari proses pertikaian di kamar kos hingga korban melarikan diri setelah dilempar batu. Dari reka adegan tersebut, polisi dipastikan korban tewas dilempar batu oleh tersangka Henza dari jarak dekat. Proses rekonstruksi ini merupakan bagian dari proses pemberkasan dan untuk membuat perkara tersebut menjadi jelas. Sampai saat ini berdasarkan luka yang dialami oleh korban memang hanya luka kepala yang itu. Dan kan sama-sama tahu juga bahwa korban meninggalnya setelah sampai ke rumah sakit karena memang masih bisa mengendarai sepeda motor sampai ke rumah sakit walaupun dengan kondisi yang parah. Sebelumnya korban mengalami penganiayaan oleh 2 orang pelaku usai memesan prostitusi daring. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.